Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Baik, ayyuhal ikhwazani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, taufik serta kenikmatan yang Allah berikan pada kita semuanya, sehingga pada kesempatan pagi ini kita diberikan keistiqomahan di atas keimanan, istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan kemudahan dalam rangka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sebenarnya program bahasa Arab sama dinia ini ya, ini baru ya, maksudnya anak ngadakan sendiri itu baru. Biasanya yang ngadakan itu seperti Al-Kausar, anak disuruh ngajar, Bina Umah saya disuruh ngajar. Nah, ini cuma ada sisi kelemahannya. Biasanya gini, teman-teman itu belajar bahasa Arab tapi nggak mau belajar atau datang kajian ya, makanya ini satu paket ya. Kita nggak hanya belajar bahasa Arab, belajar yang bahasa Arab penting, tapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu ilmu fikih, baik fikih ibadah maupun fikih muamalah. Kemudian juga yang kedua tauhid, karena itu penting ya. Sini masuk Pak, masuk. Salam Bapak. Yang Cikampek. Masya Allah. Bukunya belum ada? Iya, ini. Sini, kan? Ya. Agak geser dikit. Soalnya di belakang bisa sih. Oh ya. Depan. Majuan. Agak maju biar enak. Jadi jangan kalau belajar itu jangan belajar A tapi yang lain ditinggalkan, jangan ya, jangan sampai. Dan yang paling penting kan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku. Itu tujuan utama kita hidup, untuk ibadah. Dan ibadah kepada Allah itu butuh tata cara yang sudah Allah tetapkan. Lah itu harus kita pelajari. Dan kita tahu kita sebetulnya ibadah murni untuk Allah itu banyak apa sedikit? Kita banyak urusan dunia atau ibadah yang murni? Urusan dunia. Ya, urusan dunia. Ibadah murni kepada Allah seperti sholat murni kan, hanya untuk Allah. Berpuasa, zikir pagi petang dan zikir-zikir yang lainnya. Lah sisanya itu untuk urusan dunia. Tidur aja, apalagi pakar kesehatan mengatakan 6-8 jam. Sudah berkurang berapa? Sepertiga. Sehari kita sudah berkurang sepertiga. Umur kita 60 udah berkurang banyak itu. Kita udah berkurang banyak. Makanya kalau kita tidak paham bagaimana memanage waktu, bagaimana beribadah kepada Allah dengan cara yang benar, maka kita akan kehilangan kebaikan yang sangat banyak. Ya, kehilangan kebaikan yang sangat banyak. Padahal dalam urusan dunia pun kita bisa dapat pahala. Kita tidur, sebelum tidur doa, zikir, kemudian niat untuk mengistirahatkan badan karena lelah sehingga bisa bangun, sholat malam dan sholat subuh, udah dapat pahala. Tidur kita dapat pahala. Antum kerja, kalau antum sekedar kerja tok, berangkat dari rumah ke tempat pekerjaan, ya hanya dapat uang, nggak dapat pahala. Tapi kalau sebelum berangkat diniatkan untuk menjalankan kewajiban perintah Allah, menafkahi diri sendiri, menafkahi keluarga, ya, kemudian apa? Niat untuk mencari rizki yang halal. Kemudian sebelum berangkat berdoa, ya, di antara doa atau zikir pagi petang, zikir pagi dulu. Di antara doa sebelum berangkat apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Tawakal. Ya, jadi sebelum berangkat itu
kita lisan berdoa, hati juga merenung. Kita betul-betul menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berdoa. Itu akan dapat pahala. Antum bekerjanya capeknya dapat pahala. Antum olahraga futsal atau nge-gym atau jalan-jalan. Kalau hanya sekedar jalan-jalan, ya mungkin dapat kesehatan dari sisi kesehatan, tapi pahala nggak dapat. Tapi kalau diniatkan misalkan untuk agar kita sehat beribadah normal, kan kita lihat orang-orang yang sakit sholat aja pakai kursi. Padahal dalam ibadah itu diantara yang sangat agung ibadah sholat, karena diantara di dalamnya terdapat apa? Posisi sujud, posisi merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita sayang kalau nggak bisa sujud. Nah, kita berharap sampai meninggal dunia kita mampu sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena posisi betul-betul merendahkan diri di hadapan Allah, betul-betul sebagai bentuk penghambaan, betul-betul menunjukkan kepada Allah kita fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan semua butuh ilmu. Ya, semua butuh ilmu. Tata cara sholat aja, kan sholat itu paling utama kan setelah 2 kalimat syahadat. Ini banyak di antara teman-teman yang saya perhatikan itu banyak yang beberapa kurang paham, ya, baik itu sholat sendiri maupun secara berjamaah, itu ada yang kurang paham karena selama ini hanya cukup yang penting sholat aja, tapi perinciannya ini banyak yang belum dipelajari. Makanya dengan melihat fakta di lapangan seperti itu, anak ingin antum tidak hanya belajar bahasa Arab, tapi juga belajar terutama ilmu ibadah, ilmu muamalah, sama ilmu tauhid. Karena itu yang terpenting sebagai bekal menuju akhirat kelak. Dan juga ada keunggulan yang lain, yaitu praktek baca kitab. Ya, antum tanpa tadbik, praktek baca kitab gundul, mungkin bisa, tapi sangat lambat sekali. Makanya di pondok itu, anak-anak pondok itu kan kurikulumnya, kitabnya semua bahasa Arab gundul. Ya, mereka kebanyakan mampu berbahasa Arab itu bukan menghafal kamus lama. Kenapa? Kan alif dulu. Alif masih panjang itu. Kita sudah selesai alif baru ba. Kata yang lain kita belum hafal. Ya, rata-rata bukan menghafal kamus. Tapi apa? Sering ketemu, kita praktek langsung baca kitab. Ya, makanya nanti diharapkan kalau bisa punya kitabnya. Kalau yang di Al-Kausar itu, yang kajian anak pribadi ya, itu tak suruh yang ikut bahasa Arab tak suruh masuk, punya kitab tak suruh baca. Jadi langsung berangkat, langsung baca. Makanya yang di CKM ini nanti kedepannya tak suruh hadir juga fikih sama tauhid. Karena mereka sudah kelas lanjutan ya, mulahos, sudah bukan dursulukoh. Mereka dursulukoh sampai jilid 2, tapi nggak sampai pertengahan itu tak suruh kitab lanjutannya, itu mulahos nanti. Jadi soalnya jilid 3-nya itu nahwu, ya mending langsung kitab yang lebih tersusun rapi, ya lebih mudah, ya, dan lebih terperinci. Itu langsung mulahos. Itu alhamdulillah sebagian dari mereka udah bisa baca kitab. Yang paling lancar ya sekitar ada 2-3 orang, itu yang paling lancar baca kitab. Nah, itu karena apa? Butuh tatbik, butuh praktek baca. Nah, makanya di sini jadi tidak hanya bahasa Arab, tapi nanti fikih gantian ya. Sekarang fikih berarti pekan depan tauhid. Kalau tauhidnya mulai dari salah satu usul atau yang dikenal al-usulus salasa. Itu syarah Syekh Utsaimin. Baru kalau itu selesai kitab tauhid, nanti syarah Syekh Fauzan. Nah, kalau ini diambil kitab Syekh Shalih Fauzan. Ya, kenapa ambilkan ini? Pertama ringkas ya. Kenapa Anda ambil Al-Wajiz? Kalau ini mewakili madhab Hambali. Kalau Al-Wajiz itu kata mereka non madhab. Nanti dicela, kamu belajar apa, mau madhab apa, kamu nggak ada madhabnya ya. Nah, ini. Jadi untuk pemula ambil salah satu madhab ya lebih mudah nanti. Yaitu diambil dari penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan. Baik, ayo ikhwazani Allah wa yakum. Dan ini kita belajar nanti dursulukoh ya. Karena kalau langsung muhtarot itu rata-rata pernah terapkan muntaber. Ini penyakit. Ya, mundur tanpa berita itu udah ma'ruf dari Sabang sampai Merauke itu. Nah, itu rata-rata nggak kuat. Ya, penyebabnya apa sebetulnya? Satu sebetulnya. Karena antum, tapi sebenarnya bukan alasan ya.
dijadikan alasan, yaitu kerja, ya kan? Dijadikan alasan, sebenarnya bukan alasan, tapi dijadikan alasan, tapi nggak apa-apa. Jadi kelemahan teman-teman itu kurang rojaah itu aja, tidak dihafal, kurang rojaah itu aja. Makanya kalau belajar ke anak itu wajib mufrodat harus hafal, minimal mufrodat ini. Nanti tak kasih mufrodat, tak kirim di grup, antum hafalin. Tidak hanya bentuk mufrad, bentuk jamak harus hafal. Darsun, durusun, ini maktabun, makatibu, itu harus hafal. Ya, karena nanti ketika penggunaan adat, penggunaan bilangan itu diperlukan. Misalkan 3 pena, itu pakai jamak, salah satu aklamin, 3 pena. Bukan salah satu kolam, bukan, aklam. Nah ya, jadi nanti harus wajib menghafal mufrodat. Untuk awal-awal tak coba nanti tanpa adanya ikop, ya. Biasanya gitu. Kalau antum tidak ada halangan, hafalan pertama, hafalan kedua, pertemuan pertama, pertemuan kedua, nggak ada halangan dan antum mampu menghafal dengan baik. Seandainya ada salah tapi cuma salah yang ringan, salah 1-2, kedepannya nggak usah ada ikop. Karena di tempat-tempat kelas yang lain itu ada ikop berdiri ya kalau nggak mampu. Ya, soalnya kalau nggak diterapkan berdiri nggak bisa. Terbukti di Al-Kausar itu sudah 2 generasi. Awalnya nggak terapkan berdiri, ternyata alasannya banyak. Oh nggak hafal Ustaz. Wah sibuk Ustaz. Wah ini, padahal seminggu sekali. Akhirnya tak terapkan berdiri, buktinya mereka mampu. Berarti kan itu dijadikan dalih aja ya. Antum menjadikan dalih untuk menghindari hukuman kan itu. Ini bukan menghukum ya, maksudnya untuk motivasi. Tapi kalau antum tanpa adanya ikop tapi mampu, anak nggak usah ikop nggak apa-apa. Nggak usah ikop, langsung aja. Yang penting antum rajin lah. Kenapa ada mutarot? Mutarot nanti untuk panduan ya. Jadi ketika misalnya anak jelaskan, anak menjelaskan perkata nanti kedudukannya sebagai apa, ya. Jadi biar nggak banyak catatan, buka halaman ini di mutarot, dicek kaidahnya ada di mutarot halaman ini. Nah, jadi kita membahas mutarot, kaidah-kaidah yang nahwu itu ketika kita menemukan kaidah baru di sini. Jadi menyesuaikan Durusul Lugha. Karena Durusul Lugha ini pengarangnya Syekh Abdurrahim, orang India yang ngajar di Jamiah Islamiyah Madinah. Ya, qadarullah beliau sudah meninggal dunia. Beliau mampu bisa 7 bahasa kalau nggak salah. Ya, 7 bahasa. Orang India asli, tapi akhirnya tinggal di Madinah. Lah, beliau membawakan menyajikan bahasa Arab, contoh-contoh kalimat bahasa Arab mulai dari yang paling sederhana. Nah, makanya alhamdulillah yang belajar Durusul Lugha ini yang muntabir nggak separah muhtarot. Kalau muntabir tetap ada ya, tapi nggak separah muhtarot. Jadi yang bertahan lebih banyak. Yang bertahan alhamdulillah banyak. Ya, kita akan belajar paling sederhana, agak kompleks, lebih kompleks, nanti lebih lagi pada jilid yang 2. Ya, tapi jangan khawatir, insya Allah mudah insya Allah ya. Taib, ayo ikhwazani Allah wa ikhwan, dibuka Durusul Lugha halaman 5 itu ya. Bentar. Kata dalam bahasa Arab apa? Kata dalam bahasa Arab apa? Kalimatun ya. Kalimat dalam bahasa Arab? Jumlah ya. Jadi dibalik ya. Celingnya mana? Si siapa? Imam. Celing.
Sudah lama nggak dipakai, lupa. Kata dalam bahasa Arab apa tadi? Kalimatun ya. Kalimat dalam bahasa Arab itu rata-rata terdiri dari 3 huruf. Rata-rata. Ada nggak yang lebih dari 3 huruf? Ada. Enggak, banyak umat. Kalimatun, kalimat bahasa Arab jumlatun. Kata dalam bahasa Arab itu ada berapa? Kata dalam bahasa Arab ada 3 macam. Yang pertama isim. Yang kedua apa? Fi'lun. Fi'lun. Ismun. Fi'lun. Yang ketiga harfun. Ya, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Untuk membedakan mana isim, mana fi'il, mana huruf, itu mudah, harus mengetahui ciri-ciri isim. Kalau kita mengetahui ciri-ciri isim, akan ketahuan mana isim, mana fi'il. Kalau isim secara sederhana, itu merupakan apa? Dalam bahasa kita apa? Kata benda, kata sifat, kata bukan, keterangan, baik waktu maupun tempat. Fi'il itu apa? Ya, gampangannya kata kerja. Tapi sebagian ulama nahwu mendefinisikan fi'il itu kata yang berkaitan dengan waktu. Kata yang berkaitan dengan waktu. Kata yang berkaitan dengan waktu. Kan ada fi'il madhi, fi'il mudhari'. Fi'il madhi menunjukkan waktu lampau. Fi'il mudhari' menunjukkan waktu sekarang atau akan datang. Huruf apa? Tidak memiliki makna. Memiliki makna kecuali bergandengan atau diiringi kata yang lain, dengan kata yang lain, yaitu isim maupun fi'il. Ini secara global aja ya, biar nanti nggak bingung ini termasuk apa. Ini global aja ya. Kemudian kalimat atau jumlah dalam bahasa Arab, kalimat atau jumlah dalam bahasa Arab itu ada berapa susunan? Ada berapa susunan yang antum tahu? Ya benar, jumlah ismiyah. Nah, nanti kita belajar jumlah ismiyah. Tengah-tengah baru ada jumlah fi'liyah. Yang kedua jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah gampang.
Apa? Kalimat enggak, bukan yang terdiri, karena nanti bisa jadi ada fiilnya. Kalimat yang diawali oleh isim. Awali oleh isim. Adapun jumlah fi'liyah gampang. Kalimat yang diawali oleh fi'il, benar. Kan gampang. Cara untuk menghafal yaitu sesuai dengan istilahnya. Jumlah ismiyah berarti diawali oleh isim, jumlah fi'liyah berarti diawali oleh fi'il. Jumlah ismiyah itu rumusnya apa? Terdiri dari apa? Yang paling sederhana. Jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada dan khobarun. Terdiri dari mubtada dan khobar. Itu yang paling sederhana. Adapun yang lainnya itu tambahan, minimal ini. Ya. Nah, untuk bisa kita mengetahui dia itu berupa kalimat atau hanya berupa susunan, harus mengetahui definisi kalimat. Definisi kalimat atau jumlah dalam bahasa Arab. Apa definisi? Jadi saya gini, contoh misalkan Doroba Muhammadun. Doroba Muhammadun. Kalimat atau bukan ini? Doroba Muhammadun. Doroba itu memukul. Muhammad memukul. Kalimat atau bukan? Iya, enggak. Pertanyaan kalimat atau bukan? Disebut kalimat atau bukan? Bukan. Karena belum sempurna. Makanya definisinya kalimat adalah apa? Susunan beberapa kata yang memiliki makna sempurna. Susunan beberapa kata berarti lebih dari satu, minimal dua kata yang memiliki makna sempurna atau makna yang sempurna. Nah, ini tidak dikatakan sebuah kalimat karena belum sempurna. Ketika anak tambah misalkan al-kalba, Muhammad telah memukul anjing, sempurna apa enggak? Itulah kalimat. Anak tanya kan tuh, ini termasuk isim, fiil atau huruf? Atau ini termasuk kalimat? Ini kalimat atau kata? Kalau kata termasuk isim, fiil atau huruf? Ini kata atau kalimat? Nah, pertanyaan pertama, kata atau kalimat? Kalau antum katakan kata, termasuk yang mana? Oh, berarti kata. Kata termasuk huruf. Katakan ada 3. Berarti dia termasuk huruf. Yang benar ini kalimat. Uniknya bahasa Arab seperti itu. Makanya sebetulnya definisi kalimat itu sama dengan bahasa Indonesia ya. Secara umum sama, tapi ada beberapa yang memang ada sedikit perbedaan. Tapi rata-rata hampir semuanya 90% itu sama ya.
definisinya itu sama. Nah ini, jadi ki itu kalimat dan sempurna. Ini ada dua kata. Ini namanya fiil amr, kata kerja perintah. Kata kerja perintah, semua fiil itu pasti mengandung domir. Ingat, semua fiil pasti mengandung domir. Domir itu apa bahasa kita? Kata ganti. Apa kata ganti dalam bahasa kita? Kata ganti dalam bahasa kita apa? Saya, mereka, kamu. Anu pernah lihat antum ya? Anu Akbar ya? Anaknya Akbar ya? Bukan? Oh beda ya? Beda ya? Ada Akbar juga anaknya Akbar. Baik. Hah? Jagalah kamu. Kamu. Ya, dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Qu anfusakum. Ingat, setiap fiil pasti ada fa'il, pelaku. Kalau ini pelakunya kamu, kalau ini kalian. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, qu, jagalah kalian. Perintah kepada banyak orang dari api neraka. Yang bahan bakarnya manusia dan batu. Nah, ki ini memerintahkan ke orang. Nah, jagalah. Ki, wahai Akbar, ki, jagalah. Itu kalimat jagalah, memerintahkan pada orang. Kalau banyak kepada antum, jagalah kalian. Contoh gini, uktubu, tulislah. Ya, tapi kalau uktubu itu butuh objek. Ya, tulislah pelajaran ini. Uktubud darsa, tulislah pelajaran ini. Tapi kalau ki nggak butuh, ya jagalah. Bisa ki minan nar, jagalah kamu dari api neraka. Nah, ini dalam bahasa Arab dikategorikan sebuah kalimat karena mengandung dua kata, yaitu fi'il amr yang artinya jagalah, kemudian pelakunya anta nanti. Anta, pelakunya anta. Ya. Ini. Nah, ini ada sedikit perbedaan dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia harus ada keterangan lagi kan. Jagalah kamu dari apa? Api neraka. Jagalah kamu dari apa? Gigitan anjing misalkan. Jagalah kamu dari gigitan ular. Ya, tapi dalam bahasa Arab ini sudah dikatakan sebuah kalimat. Makanya ada beberapa memang perbedaan. Dalam bahasa Arab sudah dikatakan kalimat, dalam bahasa Indonesia belum dikatakan kalimat. Ya, tapi rata-rata hampir sama semuanya. Jadi jangan khawatir, hampir sama semuanya. Kita kembali dari. Jadi terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Itu minimalnya. Yang kalimat sederhana dari jumlah ismiyah, mubtada dan khobar. Definisi mubtada apa? Kalimat yang maaf. Ini nggak apa-apa, tulis dulu. Seandainya antum ada bagian yang belum paham, itu nggak ada masalah karena nanti akan diulang-ulang. Dan bisa ditanya pada pertemuan yang akan datang atau di akhir pertemuan.
Ini teorinya dulu ya, teorinya baru kita masuk pada huruful lughah. Mubtada isim ma'rifat yang jatuh di awal kalimat. Khobar kata yang menyempurnakan makna mubtada. Kata yang menyempurnakan makna mubtada. Isim ma'rifat yang jatuh di awal kalimat. Suruhan WA istri bawain spidol yang baru ya, 2 apa 3. Sudah nulis, sudah semua? Nggak apa-apa, ini nggak paham, kita langsung masuk terus dulu kok. Baik. Pelajaran pertama yaitu perhatikan ad-darsul awwalu. Diikutin ya, ad-darsul awwalu. Ad-darsul awwalu. Artinya apa? Pelajaran pertama. Pelajaran yang pertama. Ya, pelajaran yang pertama. Kita belajar hadza. Ya. Yaitu apa? Namanya isim isyarah. Apa isim isyarah? Bahasa kita apa? Kata penunjuk. Yang artinya apa? Ini. Antum ikutin ya. Hadza baitun. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Hadza babun. Hadza bab. Hadza kitabun. Hadza kitab. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Tep, ini perhatikan ya. Jadi membaca itu harus sesuai dengan panjang pendeknya, itu yang pertama. Yang kedua harus sesuai dengan huruf-huruf, pengucapan huruf. Karena beda huruf jelas beda makna. Panjang pendeknya beda, maka beda makna. Contoh misalkan seperti ada kata qadimun sama qadimun. Qadimun. Jadi ada qadimun panjang qafnya, kemudian ada qadimun panjang dalnya. Ini beda arti. Kalau qadimun datang, kalau qadimun lama. Jadi beda panjang pendeknya akan mengubah arti. Makanya ketika antum ngafal itu disesuaikan panjang pendeknya ya. Babun, jangan babun. Pakai lisan, jangan pakai dalam hati kalau ngafal. Babun, makanya ketika nanti dites mufrodat, hafalan mufrodat, nanti hafalan mufrodat sebelum pelajaran dimulai. Babun, misalnya pintu, babun, salah. Harus sesuai, babun. Sehingga ketika kita nulis, nanti sesuai dengan huruf-hurufnya, babun. Kalau babun nanti gini nanti, babun, nah ini. Ya, harus sesuai dengan panjang pendeknya, karena penting sekali akan mengubah huruf, mengubah makna. Kunci misalkan miftahun, salah. Seharusnya apa? Miftahun. Harus sesuai dengan panjang pendeknya. Baitun apa? Rumah. Terus kok satu? Kami namanya satu. Baru itu. Ada baitun apa tadi artinya? Ini, perhatikan, ngartikan ini adalah rumah untuk pemula. Ini adalah rumah.
Hada, perhatikan, baitun. Mana mubtada? Dikatakan mubtada mana? Apa definisi mubtada tadi? Isim ma'rifat yang jatuh di awal kalimat. Ah, yang jadi mubtada di sini mana? Pinter. Hada itu mubtada. Antum buka muhtarat. Buka muhtarat halaman 15. Dibuka ya. Plastik. Jadi untuk mengetahui isim ma'rifat, antum harus hafal macam-macam isim ma'rifat. Ana tidak membebankan antum untuk sekarang menghafal semua isim ma'rifat ini. Enggak. Disesuaikan dengan pelajaran durus lughah. Lah, di antara macam-macam isim ma'rifat yaitu berupa isim isyarah. Ini isim isyarah. Isim isyarah. Apa tadi isim isyarah? Kata tunjuk. Semua isim isyarah itu pasti ma'rifat, dihukumi ma'rifat. Di sini nomor berapa isim isyarah? Nomor 3. Halaman 17. Jadi isim ma'rifat di sini ada 7. Untuk hari ini Anda tidak bebankan antum menghafal 7. Cukup isim isyarah dihafalkan dulu. Isim isyarah itu termasuk isim ma'rifat. Nah, biar nggak berat ya. Jadi yang dihafalkan isim isyarah dulu ya. Nah, makanya ini terpenuhi syarat nggak dia sebagai mubtada? Terpenuhi sesuai dengan apa? Definisi. Isim ma'rifat. Oh, termasuk isim isyarah berarti ma'rifat. Yang jatuh di awal kalimat, ini di awal. Jelas ini sebagai mubtada. Kemudian yang ini sebagai khobar. Khobar apa? Kata yang menyempurnakan makna mubtada. Anak tanya, hadza. Sempurna nggak kalimatnya? Sebuah kalimat, dikatakan sebuah kalimat. Ini belum. Ini loh. Dikatakan kalimat kalau ada orang yang mendengar, dia sudah paham apa maksud ucapan tersebut. Kalau belum paham, itu belum kalimat. Misalnya gini, saya melihat. Antum udah paham nggak saya melihat itu? Belum, karena melihat apa? Paham ya? Saya makan. Makan apa? Belum kalimat. Nah, itulah khobar ini menyempurnakan kata dari mubtada. Ini jangan lupa antum tulis adalah. Kadang pakai kata adalah, kadang pakai kata merupakan, kadang pakai kata ada, kadang pakai kata berada. Untuk pemula kalau bisa ini terjemahkan. Karena apa? Nanti ketika sebuah kalimat nanti banyak, bisa 5 sampai 10. Padahal yang intinya mubtada dan khobar. Yang lainnya itu tambahan. Nah, antum untuk mencari mubtada setelah ada dikasih arti ini. Adalah, oh berarti setelahnya itu khobar. Ada, oh berarti setelahnya itu, contoh gini. At-thalibu fil fasli. Siswa itu ada di dalam kelas. Ada di dalam kelas. Berarti mana khobarnya? Fil fasli. Karena setelah kata ada. Jadi arti tambahan ini membantu sekali bagi pemula untuk mencari mana yang dikatakan khobar. Ya, jadi kalau ngartikan harus lengkap. Hada baitun, apa artinya? Ini adalah rumah. Atau kalau mau lengkap, ini adalah sebuah rumah. Tapi antum artikan rumah, benar. Saya benarkan. Hada masjidun, apa artinya? Ini adalah masjid. Hada babun, pintu. Hada kitabun. Nah, ini kitab itu buku bacaan. Ini kitab. Yang untuk pegang kitab. Yang untuk mencatat namanya daftarun. Nanti ada di durus lughah. Jadi antum tulis buku bacaan. Bacaan. Makanya sebuah kitab dikatakan kitab, ada bacaan, ada tulisan, karena asal katanya kata bayak tubuh, kitabatan. Kitab itu maktub, sesuatu yang ditulis.
Itu kitab. Makanya kan ini ada tulisan. Makanya dikatakan kitab. Kalau belum ada tulisan namanya daftar. Hada qalamun, apa artinya? Ini adalah pena. Hada miftahun, kunci. Hada maktabun. Hada sarirun. Ini ranjang ya. Sarir itu ranjang. Kalau kasur itu nanti firos. Kasur itu firos. Kalau ini ranjangnya, ranjang tidur. Hada kursiun. Nah, ini adalah kursi. Jadi kursi bahasa Arabnya kursi. Ini sebetulnya yang duluan itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Yang duluan muncul bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Jelas bahasa Arab ya. Bahkan sebelum datangnya risalah yang dibawa oleh Nabi SAW, itu sudah ada orang Arab. Bahkan kalau kita menelusuri, Nabi Muhammad SAW itu aslinya awalnya bukan orang Arab. Nabi Muhammad itu keturunan siapa? Yang atasnya? Nabi Ismail. Orang Arab bukan? Bukan. Nabi Ismail, negeri Sam. Itu aslinya bukan orang Arab. Nabi Ismail putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu bukan orang Arab. Orang Arab aslinya di mana? Di Saudi ada nggak? Enggak ada. Pertama kali penghuni Saudi itu siapa? Ibunda Hajar dan putranya, Nabi Ismail. Kan ada kehidupan. Nabi Ibrahim mengantarkan istrinya, kemudian meninggalkan. Ditinggalkan begitu aja. Nggak dikasih makanan, nggak kasih minuman. Makanya Ibunda Hajar nanya ke suaminya, apakah ini diperintahkan oleh Allah? Suaminya nggak mau jawab. Sampai 3 kali. Beliau tetap jalan. Sampai yang ketiga kali baru berhenti, baru mengatakan, iya, saya meninggalkan engkau dan putraku perintah atas perintah Allah. Apa kata Ibunda Hajar? Kalau Allah yang memerintahkan, Allah tidak akan menyanyiakan hambanya. Ini orang zaman sekarang dosa ngatakan istri kita. Kita aja seperti itu mampu nggak di padang pasir gitu sendirian. Stres dulu. Sekarang ekonomi carut marut aja kita stres ya. Nah itu. Nah jadi yang pertama kali itu Ibunda Hajar. Kemudian orang Arab asli mana? Yaman. Orang Arab asli itu dari Yaman. Kemudian saudagar Yaman itu melakukan perjalanan. Lah ketemulah Ibunda Hajar. Kok ada air Zam-Zam itu yang kita kenal sekarang air Zam-Zam. Akhirnya minta izin. Boleh nggak tinggal sebentar untuk nanti melanjutkan perjalanan? Oh boleh. Karena ada air. Ketika ada air pasti ada kehidupan. Ternyata betah. Akhirnya tinggal di situ permanen. Akhirnya Nabi Ismail menikah sama orang Arab. Siapapun, antum misalkan asli Jawa ya, tinggal di Kerawang. Orang tua antum atau nenek buyut antum nikah sama orang Sunda. Anaknya nikah orang Sunda. Anaknya nikah orang Sunda. Itu nanti bukan orang Jawa nanti. Sunda antum. Dan itu terbukti di zaman sekarang, dibuktikan dengan dites gen, DNA ya. Makanya orang Arab yang sekarang keturunan Nabi itu kan, kalau DNA nggak tahu XXXY nggak tahu ya. Itu kalau dia sudah berubah, itu nanti hilang. Keturunan Arabnya itu hilang, gennya itu hilang, DNA-nya itu hilang. Karena sudah beranak pinak. Makanya Nabi Muhammad SAW itu beliau orang Sam atau orang Arab? Orang Arab, tulen. Karena sudah hilang gennya. Dan zaman sekarang udah dibuktikan DNA, kan rame-rame masalah HB itu kan. Ya, di Yaman juga dites. Ternyata yang ngaku Habib itu sudah hilang anunya, nasabnya. Karena apa? Dia sudah menikah bukan dari gen nasab, bukan nasab Rasul sebetulnya, Ahlul Bait. Karena nasab Rasul udah hilang. Ya, dalam Islam nasab itu dinisbatkan kepada bapak, bukan ibu. Jadi hilang kita. Tapi kalau Ahlul Bait tetap ada sampai hari kiamat. Kan Ali bin Abi Thalib Ahlul Bait. Beliau putra dari Abdul Muthalib ya, masih keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gini, banyak bahasa Indonesia itu menyerap dari kata bahasa Arab. Makanya antum jangan dengarkan ada orang yang sok mengatakan
wah jangan ke Arab-Araban. Padahal bahasa Indonesia itu banyak menyerap dari bahasa Arab. Di antaranya kursi. Nanti antum akan ketemukan banyak kata yang itu asal katanya dalam bahasa Arab. Musyawarah itu kan bahasa Arab. Ya, musyawarah itu bahasa Arab. Musyawaratan, syawara, yusyawiru, musyawarah. Ya, itu banyak. Nanti kalau kita belajar akan menemukan banyak bahasa Arab. Jadi itu mubtada khobar itu semuanya sama, mubtada khobar. Tapi diingat, jangan lupa dikasih adalah. Ini adalah kursi. Man lahu soal, ada yang perlu tanyakan sebelum kita lanjut? Gampang ya saya kira ya. Karena masih kalimat yang sederhana. Hadza, penggunaan hadza, ini udah ditulis semua belum? Udah. Ya. Ya? Oh, enggak. Oh, untuk awal-awal enggak usah. Hadza dulu yang dia paling. Enggak, sesuai dengan durus lugu aja. Biar enggak pusing antum. Biar enggak pusing. Makanya ini mau tak kasih, hadza itu penggunaan untuk apa? Nah, jadi kalau langsung sekarang nanti bisa 2-3 pertemuan antum udah muntaber nanti. Jadi hadza. Oh ya, siap. Antum kayaknya orang Sumatera ya? Oh, pantesan. Antum, Ana sudah kenal nomor antum, udah lama nyimpen. Hah? Taunya itu di grup PAS. Iya, Ana nulisnya nama antum Maibu, Rumah Sehat. Masih makanya ketika Dika ngirim, loh udah tersimpan nih nomornya ini. Dulu ketua PAZ. Iya, Ana kan pernah ikut PAZ di Selangor apa ya? Kok Selangor? Bandung itu loh. Jatinangor. Selangor lah, Malaysia ya. Dulu Anda menjadi ketua aja. Oh iya, siap. Masya Allah. Sekarang enggak kata Dika ya. Tapi perhatikan, hadza itu digunakan untuk apa? Penggunaan untuk mudzakkar. Jadi jenis-jenis kata dalam bahasa Arab itu ada mudzakkar, ada muannas. Di Muhtarat ada semua nanti. Ada mudzakkar, ada muannas. Kalau diterjemahkan bahasa kita apa mudzakkar itu? Ya punya dzakar, apa? Laki-laki. Ada yang muannas. Kita belajar mudzakkar semua ini. Itu nanti lama, muannasnya lama nanti. Tenang, makanya kita yang bahas kita mudzakkar. Dalam bahasa Arab, kaidah bahasa Arab, ya kaidah bahasa Arab, yang dikatakan mudzakkar, muannas itu tidak hanya manusia, tidak hanya hewan. Benda mati juga dikatakan bisa mudzakkar, bisa muannas. Nah, yang ada di sini semuanya mudzakkar. Makanya pakai hadza. Muannasnya nanti itu lama itu, halaman berapa itu muannasnya itu? Ya. Kalau sudah ketemu muannas, baru ana sebutkan untuk membedakan mudzakkar muannas, mudzakkar dan muannas bagaimana? Itu harus antum apal ciri-ciri isi muannas. Contoh ini, kursi yang sudah kita pelajari itu mudzakkar semua, meja, kitab. Di sini yang muannas diantaranya ini. Pak tulis saburatun, mirwahatun. Kira-kira bisa nebak nggak? Apa itu cirinya? Dia diakhiri tak marbutoh. Selain nama laki-laki. Karena nanti ada nama laki-laki yang pakai tak marbutoh. Hamzatu, Tolhatu. Lah, ini diakhiri tak marbutoh. Dihukumi mudzakkar atau muannas? Ya mudzakkar loh, orang laki-laki. Makanya cirinya diakhiri tak marbutoh selain nama laki-laki. Nggak usah dihafal dulu, nggak apa-apa. Yang penting ini digunakan untuk mudzakkar. Kemudian digunakan untuk kata mufrad. Apa mufrad? Tunggal. Mufrad itu apa? Tunggal. Tunggal, benar. Kata tunggal. Menunjuk kata tunggal. Hadza qalamun. Ini satu. Kalau banyak nanti beda. Kalau dua aja beda.
Hadani kolamani. Kalau 3 beda. Hadihi aklamun. Kemudian yang ketiga, mudzakkar, mufrad, qarib. Qaribun. Apa qarib? Dekat. Untuk menunjuk jarak dekat. Yang artinya apa? Ini. Kalau jarak jauh bahasa kita apa? Itu. Yang keempat, akilun wa ghairu akilin. Sama dalam bahasa Indonesia, itu diserap dari bahasa Indonesia ya. Apa? Akil itu apa? Berakal. Untuk menunjuk benda berakal maupun tidak berakal. Makanya ini semuanya benda berakal atau tidak? Tidak berakal. Nanti menunjuk orang yang berakal. Hewan itu berakal atau tidak? Enggak kayaknya. Enggak. Kok berakal? Hewan punya otak, tapi tidak punya akal. Gara-gara punya otak. Nah ini ada 4 penggunaan. Qarib yang artinya ini ya, artinya ini. Jadi sekali lagi, hada menunjuk bisa manusia, bisa ke hewan, bisa ke benda mati. Tiga-tiganya bisa. Ke tumbuhan juga bisa. Kemudian, yang selanjutnya kita belajar kata tanya. Ya, belajar kata tanya, yaitu yang awal. Kata tanya itu dalam bahasa Arab itu istifham. Istifham. Istifhamun. Kata tanya. Kata tanya. Di antaranya itu ma. Ma. Ma apa artinya? Apa artinya ma? Kata tanya. Pintar. Apa? Ini untuk menanyakan benda tidak berakal. Tidak berakal. Jadi menanyakan manusia nggak bisa. Menanyakan manusia nggak bisa. Nanya hewan, nanya benda mati bisa. Nanya tumbuhan juga bisa. Pakai ma ini. Apa? Yang artinya apa? Manusia bukan ma. Apa? Manusia bukan masa. Apa? Malaysia. Enggak, kalau manusia bukan ma. Oh, bukan. Man nanti. Ma. Siapa? Man hada. Siapa ini? Hada mudarrisun. Ini adalah seorang guru. Pakai man nanti kalau manusia. Nanti ada. Kita masih tidak berakal dulu. Hanya jurus lugo ini pelan-pelan ya. Masih pakai ma dulu, tidak berakal.
Perhatikan, ma hadza, ikutin. Ma hadza. Artinya apa ini? Apa ini benar? Sesuai gambar. Ma hadza baitun. Ikutin. Ma hadza baitun. Tep, artikan. Apa ini? Ini adalah rumah. Ini adalah rumah atau ini adalah sebuah rumah. Antum perhatikan. Hadza baitun, mana mubtadanya tadi? Hadza. Baitun mana? Oh, baitun sebagai khobar, pintar. Nah, pada ma hadza, mana mubtadanya? Pada ma hadza, mana mubtadanya? Mana mubtadanya? Ma hadza. Hadza baitun. Ini mubtada, ini khobar. Lah, ini mana mubtadanya? Mubtadanya hadza. Khobarnya ma. Pertama. Tadi definisi mubtada adalah isim ma'rifat yang jatuh di awal kalimat. Ini definisi secara umum ya. Karena nanti terkadang dia menyelisihi kaidah awal, kaidah asal. Nanti antum akan menemui sebuah kalimat ternyata mubtadanya diakhirkan, khobarnya diawalkan. Ya, ini kaidah asal ya, ini kaidah asal. Kemudian yang kedua, di dalam pertanyaan definisi ini nggak berlaku. Maksudnya apa? Mubtada belum tentu di depan. Kalau berubah pertanyaan, mubtada belum tentu di depan. Mubtada belum tentu di depan. Terus bagaimana kita menentukan mana mubtada, mana khobar? Antum kalau bingung menentukan mana mubtada, mana khobar, antum cari pada jawaban dulu. Jawaban udah ketemu. Hadza baitun. Hadza sebagai apa tadi? Mubtada. Baitun sebagai khobar. Maka hadza ini pasti mubtada. Kalau ma inilah yang ditanyakan. Apa ini? Berarti yang ditanyakan apa? Yang ditunjuk. Apa yang ditunjuk? Rumah. Maka ini sebagai khobar. Jawabannya sama. Jadi khobar juga. Jadi ma ini menanyakan, yang ditunjuk itu baitun. Dia sama-sama khobar. Jadi antara mubtada, ini kaidah asal ya, kaidah asal ya. Antara mubtada pertanyaan sama jawaban itu pasti sinkron. Mana mubtada itu akan sama, mana khobar itu akan sama. Paham nggak di sini antum? Kan hadza sebagai mubtada. Buktinya pada jawaban juga mubtada. Ma, kalau ini mubtada, ini pasti khobar. Jawabannya, ya, ma inilah yang ditanya. Apa yang ditunjuk? Oh, yang ditunjuk ternyata rumah. Lah, rumah ini sebagai khobar, maka ma juga sebagai khobar. Itu untuk mendeteksi. Kemudian kata tanya yang kedua, a. Kata tanya yang kedua itu a. Artinya apa? Apakah? Ini menanyakan apa? Benar atau salah? Menanyakan benar atau salah. Kalau benar, maka jawabannya 6. Kalau salah, maka jawabannya la. Pasti jawabannya salah satu dari ini. Ya, kalau nggak na'am, ya la. Jangan lupa A menanyakan benar atau salah. Artinya apakah? Antum ikutin. Ahada baitun. Ahada baitun. Naam, hada baitun.
Na'am hadza baitun. Apa artinya di sini? Ahadza baitun apa artinya? Apakah ini adalah rumah? Apakah ini sebuah rumah atau apakah ini rumah boleh? Ahadza baitun. Apakah ini rumah? Maka jawabannya Naam. Naam dulu. Naam. Hadza baitun. Kalau benar maka sebutkan lagi. Nah, maka di sini gampang menentukan ini. Ya, maka hadza ini sebagai apa berarti? Hadza sebagai apa? Mubtada, gampang. Baitun sebagai khobar. Ini hadza mubtada, baitun khobar. Gampang sekali. Hadza baitun ini ada berapa kata? Tiga. Jadi 1, 2, 3. Dalam bahasa Arab, per kata itu pasti ada kedudukannya. Hadza kedudukannya sebagai apa? Mubtada, maaf. Baitun sebagai apa? Pasti ada kedudukannya. Kalau A-nya itu berarti kedudukannya. Lainnya, anak mancing soalnya. Kedudukannya sebagai apa? Berarti isim istifham itu. Ketika kita mau menjabarkan itu apa sih kedudukannya? Istifham itu kata tanya. Kata tanya. Kata tanya dalam bahasa Arab ada dua. Ada ismun, ada harfun. Tadi apa? Ismun. Ya. Setiap isim pasti memiliki kedudukan dalam sebuah kalimat. Makanya mahada, sebagai apa kedudukannya? Khobar. Yang kedua berupa harfun. Yang berupa huruf ini sedikit sekali. Rata-rata itu isim. Istifham, kata-katanya dalam bahasa Arab itu rata-rata berupa isim. Yang huruf sedikit, diantaranya itu A. Ini huruf. Yang lain di Durusuluko nggak ada, sampai jilid 2 aja nggak ada. Yaitu hal. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Tapi hal ini masuknya nanti pasti fiil. Setelahnya pasti fiil. Hal ata itu fiil. Ya. Kalau antum bingung, nanti aja ini, karena nggak ada. Ya, A saja. A itu harfun. Sedangkan huruf dalam bahasa Arab nggak ada kedudukan, nggak memiliki kedudukan. Huruf dalam bahasa Arab nggak memiliki kedudukan. Kalau antum mau tulis sekarang nggak apa-apa, kalau mau tulis nanti nggak apa-apa. Yaitu nanti kalau ditanya irob, apa irobnya A, la, mahalla, laha, minal i'robi. Minal i'robi. Bahasa Indonesianya tidak memiliki kedudukan, ya, tidak memiliki kedudukan dari i'rob. Dia nggak ada kedudukannya karena berupa huruf. Semua huruf nggak ada kedudukan. Kalau isim pasti ada kedudukannya. Di antaranya mubtada, khobar, fa'il, pelaku, objek. Bahasa Indonesia kan juga objek. Fa'il, pelaku dalam bahasa Indonesia. Cuma uniknya mubtada dan khobar dalam bahasa Indonesia nggak ada. Itu uniknya. Sehingga ketika nanti ditanya ahadza baitun, ini antum abaikan. Yang memiliki kedudukan pasti dua ini tok. Lah yang terpenuhi syarat dia makrifat hadza. Karena tadi isim isyarah termasuk isim makrifat. Makrifat itu terjemahan bahasa kita itu dia katanya sudah jelas. Ini itu jelas. Baitun dia nakirah, belum jelas. Umum, ya, kata umum. Kalau ini jadikan ma'rifat, tambah alif lam aja. Makanya dalam halaman 17 itu di antara macam-macam isim ma'rifat yang pertama apa? Ada alif lam.
Halaman 17 itu. Ya, nomor 1 alif lam kan ya? Ada alif lam. Jadi ini abaikan, jelas ada mubtada, baitun itu sebagai khobar. Baik, kemudian ikutin antum. Ma hada qamisun. Ikutin. Ma hada qamisun. Apa artinya? Apakah ini adalah kemeja? Ya, baju kemeja. Mau koko, mau gamis agak panjang, pendek, sama aja. Komis namanya bahasa Arabnya. Kalau jubah itu saubun, itu jubah. Taib mahada, apa ini? Ah, mana mubtadanya ini? Antum kalau bingung, lihat aja jawabannya. Hada komisun, hada sebagai apa? Mubtada. Komisun sebagai khobar. Berarti mahada, hada sebagai mubtada, ma sebagai Khobar. iya gitu. Ditulis ya. Ditulis singkat. Mim itu simbol mubtada, kho itu simbol khobar. Nggak usah ditulis mubtada lengkap kayak gini, kelamaan antum nulisnya. Tep, ikutin anak. Ahada sarirun la hada kursiyun. Ikutin. Hada sarirun la hada kursiyun. Bentar. Apa artinya? Apakah ini adalah Ranjang tidur. Terus? Bukan, benar. Bukan. Ini adalah kursi. Mana mubtadanya? Ahada sarirun. Mana mubtadanya? Hada, pintar. Sarirun sebagai khabar. La itu huruf ya, huruf nafi namanya. Dia nggak ada irobnya. Kalau huruf, semua huruf pasti nggak ada irobnya. Iya, nam itu huruf juga. Itu nggak ada irobnya. Hada kursiun, ini adalah kursi. Mana mubtadanya? Hada kursiun, mana mubtadanya? Hada kursiun khabar. Bentar. Antum ikuti. Ahada miftahun la hada qalamun. Ikutin. Hada miftahun la hada qalamun. Apa artinya? apakah ini adalah kunci? Tidak. Bukan. Ini adalah pena. Ya. Arti asli la itu aslinya tidak. Tapi ingat, antum perlu perhatikan bahwasanya menerjemahkan itu bukan memindahkan kata per kata, tapi memindahkan makna. Jadi terjemahan itu semua sama ya, mau Inggris Indonesia, Arab ke Indonesia itu sama. Jadi bukan menerjemahkan kata per kata. Kalau antum menerjemahkan kata per kata, antum nanti bingung artinya. Kalau nggak percaya, antum buka terjemahan Al-Quran per kata. Antum berkata, antum cek artinya ini artinya ini. Terus diterjemahkan sesuai dengan letter luck. Nggak akan paham antum. Tapi menerjemahkan itu memindahkan makna, bukan memindahkan kata per kata. Maksudnya apa? Dalam bahasa kita yang cocok itu apa? Contoh ini, apakah ini kunci? Maka yang lebih cocok, yang biasa kita pakai di dalam bahasa Indonesia bukan tidak. Ini adalah pena, itu kurang cocok. Meskipun tidak bisa disalahkan 100%. Nah, kita sesuaikan dengan bahasa kita apa? Bukan, ini adalah pena. Ini untuk membantah bahwasanya itu bukan sebuah kunci, tapi pena. Itu ya. Mubtada khobar gampang. Kemudian yang terakhir, ma hada najmun.
Hada najmun. Apa artinya? Apa ini? Ini adalah bintang. Ma hada mana mubtadanya? Hada. Ma sebagai khobar. Begitu pula hada najmun. Nih, selesai. Ada yang perlu tanyakan? Jadi kedepannya yang baca antum. Jadi antum nanti tak tanya satu persatu mana mubtada, mana khobar. Itu kalau antum mau lebih matang lagi dipersiapkan di rumah untuk pertemuan yang akan datang. Nah, sebelum kita tutup, ada yang perlu tanyakan? Antum tadi yang anak tulis, tidak paham, jangan khawatir, tidak ada masalah, nggak paham. Yang penting tulis dulu teorinya. Karena nanti contohnya di sini sangat banyak sekali. Mungkin antum dikasih 3 contoh kalimat belum paham, 5 kalimat belum paham, 10 kalimat belum paham, 15 kalimat belum paham, 20 kalimat baru paham. Kan kemampuan orang kan beda-beda. Nah, jadi tidak ada masalah. Sangat banyak ini contoh-contohnya. Jangan putus asa. Yang penting apa? Yang paling penting adalah doa sebetulnya ya. Kita itu yang paling banyak terlalaikan adalah doa. Kita hanya mengandalkan siapa? Diri sendiri. Padahal kalau antum mengandalkan diri sendiri itu dikatakan sombong. Makanya Fir'aun Qarun ketika ditanya, kamu kok bisa kaya raya? Apa katanya? Ini karena ilmu yang aku miliki. Itu sombong. Akhirnya Allah tenggelamkan Qarun beserta keluarga dan harta-hartanya karena sombong. Jadi kalau antum ditanya, antum kok bisa sukses sekarang ya? Masya Allah ya. Ini karena karunia Allah. Hadza min fadlillah. Nisbatkan kepada Allah. Karena kita tanpa karunia Allah nggak akan mampu kita. Loh, enggak kok, buktinya saya melakukan usaha, melakukan ikhtiar yang banyak. Enggak. Begitu banyak orang yang melakukan ikhtiar sedikit tapi sukses. Iya enggak? Makanya orang masuk surga itu karena apa? Karena amal enggak? Karena amal yang kita kerjakan enggak masuk surga? Iya. Tapi yang paling dominan, sebab paling dominan bukan amalan kita. Tapi karena rahmat Allah SWT. Makanya ketika Nabi SAW menjelaskan itu, ada siapa yang bertanya, apakah engkau demikian wahai Rasulullah? Engkau masuk surga karena rahmat Allah? Iya, saya dimasukkan karena sebab dominan karena rahmat Allah SWT. Itu bukan menafikan kita masuk surga karena sebab amal kita, enggak dinafikan dalam Islam. Cuma jangan mengandalkan ikhtiar kita. Makanya apapun tadi Ana sampaikan, kerja, antum sebelum berangkat kerja itu doa. Ya Allah mudahkanlah saya. Antum belajar harus doa. Nah ini tugas antum kalau ada pasien misalkan. Kalau ada pasien itu kasih edukasi bahwasanya sebelum ke obat, sebelum ke dokter, sebelum ke terapis, apa yang harus dilakukan? Doa. Doa dulu karena kata Allah, asy-syafi' huwallah. Maha penyembuh itu Allah, bukan obat. Ini asal ya, maksudnya bukan menafikan obat, enggak. Boleh enggak ikhtiar? Ya memang dalam Islam suruh ikhtiar. Harus. Cuma jangan, jadi hati ini loh. Hati ini jangan langsung ke usaha kita, jangan. Tapi apa? Gantungkan kepada Allah. Itulah bentuk tawakal. Menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum sakit itu ya, yang diingat dalam pikiran dan hati siapa? Allah. Doa sama Allah. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sya isfi anta syafi ila sifa'uka syifaan la yughadiru saqama. Kalau nggak bisa bahasa Arab ya, ini kan doa yang diajarkan Nabi tadi itu. Nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, ya Allah sembuhkanlah saya. Anak sakit, ya Allah sembuhkan anak saya. Doa dulu. Kalau ke kita, ya doa, Allahumma rabban nasi, dihidupkan di tempat yang sakit. Ya, udah dicoba itu dulu, sambil perbanyak doa. Baru ikhtiar. Kita kan seringnya apa? Ikhtiar dulu, baru doa. Ini ya harus kita ubah. Makanya kita nanti belajar tauhid agar kita betul-betul dalam segala hal kita menggantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menafikan ikhtiar. Nabi SAW juga ikhtiar loh. Beliau nggak punya duit,
pinjam duit dengan menggadaikan baju perang. Kalau memang ikhtiar itu ditiadakan, beliau nggak mungkin berperang. Berperang itu diantaranya ikhtiar untuk memperluas wilayah Islam. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Beliau berperang. Itu ikhtiar. Ya. Makanya bukan menafikan ikhtiar, tapi hati ini harus menggantung pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pada antum belajar ini jangan ngandalkan otak antum, oh otak saya encer. Kecerdasan antum enggak bisa. Betapa banyak saya temui orang yang cerdas sebetulnya, mungkin karena kekurang sabaran dan kekurang doa kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Muntabir. Ya, jadi doa. Jadi antum sebelum berangkat doa, ketika sampai rumah doa, ya Allah berilah saya ilmu yang bermanfaat. Rabbi zidni ilma. Itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Rabbi zidni, kul, katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Warzuqni fahma, dan berilah rezeki pemahaman agar kita baik. Itu Nabi loh disuruh berdoa, apalagi kita. Jadi antum doa dulu. Nabi Ibrahim aja ketika bangun apa? Ka'bah itu, beliau kan setelahnya berdoa untuk agar diterima amal solehnya. Makanya antum biasakan setelah beramal soleh, terutama yang sesuatu yang besar, itu berdoa agar diterima. Kenapa? Karena kita tidak akan selamat dari godaan riya. Riya kan? Iya. Tapi ada yang tanya kan? Enggak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kita belajar fikih ya. Apa?